syukra lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jumpa kembali dengan saya pada kuliah subuh di bulan suci Ramadan, pada subuh yang ke-16 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Para penyimak dan para musyahidun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pertanyaan di dalam kajian ini yang perlu dijawab dengan tepat dan berdasarkan dalil. Pertanyaan yang pertama adalah tentang mengapa orang-orang yang ibadah saum, ya, itu kita jujur saja senantiasa menanti-nanti kedatangan saat berbuka saum, sepintas seperti orang yang keikhlas itunya, ini ditunggu-tunggu gitu istilahnya teh. Pagi-pagi ada istilah bahasa Sunda ngabubeurang, setelah beurang ngabuburit, ya. Juga nu hayang geura-geura ngeusan gitu ibadah saum. Ibarat orang yang sholat cepet-cepet pengen selesai sholatnya. Padahal orang yang menunggu-nunggu saat maghrib tiba untuk berbuka itu manusiawi. Tapi coba kita diarahkan. Kenapa orang yang saum menunggu-nunggu maghrib? Jawabannya 2. Ada karena ingin segera menyelesaikan ibadah saum dan menyudahi rasa lapar dan dahaga. Tapi ada yang lebih lebih pas jawabannya sesuai dengan dalil, yaitu kenapa menunggu-nunggu saat maghrib? Karena kita ingin segera menggapai kebahagiaan di saat maghrib. Jadi bukan bahagia semata-mata karena makan dan minumnya, tapi bahagia detik-detik saat maghrib itu ada sesuatu yang istimewa para penonton sekalian. Di mana di saat itu ada makbul doa atau ijabatu doa. Ya, nanti hadisnya saya bawakan. Jadi berdoa di saat berbuka saum, ya, itu ijabah doa. Nah, itu yang diharapkan. Kenapa pengen buru-buru buka itu? Yang kedua, janji Rasulullah SAW bahwa lisoimin parhatani maksudnya. Orang yang saum akan memperoleh 2 kebahagiaan. 1, ingda iftar, ya. Parhatun ingda iftar, yaitu di saat berbuka. Kalau kita saum kemudian buka, di situ ada rasa luar biasa kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan. Bahagianya seperti apa? Untuk membuat sebuah perbandingan, coba kalau kita tidak saum misalnya, apakah sengaja atau tidak karena sedang bepergian yang dibolehkan tidak saum, atau wanita hamil atau wanita menstruasi, tanyakan kepada ibu-ibu yang menstruasi, di saat maghrib tiba, di detik-detik itu adakah kebahagiaan yang seperti digambarkan Rasulullah, yaitu parhatung inda iftar? Tidak ada. Nah, di sini kebahagiaan yang diraih oleh orang yang saum pada 1 hari. Nah, ini 30 hari atau 1 bulan. Kenapa kita bahagia? Sebenarnya kebahagiaan itu, yang pertama tadi ada ijabatu doa, ya, menyampaikan doa. Kedua, di saat itu Allah insya Allah mencatat pahala per hari. Coba perhatikan dalam teks atau bunyi doa, ya. Ketika kita minum air, sebelum minum bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kemudian minum air. Setelah minum air kita menyampaikan doa yang penuh makna. Zahaba zomai wabdalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Zahaba zomai, telah hilang rasa haus, rasa lapar, wabdalatil uruk, dan telah mengalir air atau telah dibasahi tenggorokanku, wasabatal ajru insyaallah, dan telah dicatat
pahala insya Allah. Nah itu kebahagiaan yang luar biasa di saat berbuka. Oleh karena itu, kenapa menunggu saat maghrib bukan hanya sekedar untuk melepaskan haus dan lapar, tetapi lebih ke kita ada kebahagiaan yang tadi. Kemudian parahatun ingda liqa arabi, yaitu kebahagiaan di saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ketika kita berada di akhirat, khusus orang-orang yang saum itu memiliki kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan dari sekarang bagaimana bahagianya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuat sebuah perbandingan dan ilustrasi bagaimana kalau misalnya kita bertemu dengan orang tua, dengan orang-orang yang disayangi, ya sesudah sekian lamanya, ya. Kemudian ditemukan betapa bahagianya. Dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala jauh dari itu kebahagiaannya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah kita dengar, kita baca sebuah hadis yang menunjukkan bahwa semua amal anak Adam atau semua amal terlebih pada bulan suci Ramadan yudha'afu akan dilipat gandakan bi asyri amsalha 10 kali lipat, ya, hingga sab'imi'atin di'fin sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali orang yang saum. Berarti amalan di bulan suci Ramadan semua dilipat gandakan. Sedekahnya dilipat gandakan. Kalau sedekah di hari-hari atau di bulan biasa pahalanya 10, di bulan suci Ramadan 700. Salat 700. Dan semuanya, umroh juga lebih utama dilakukan di bulan suci Ramadan. Illa saum, kecuali ibadah saum yang tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saum itu untukku, kata Allah, wa ana azibihi, aku yang akan menetapkan pahalanya seperti apa. Artinya Allah akan memberikan surprise, akan memberikan pahala di luar dugaan kita, melebihi pahala apapun. Subhanallah. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan kedua. Apakah orang-orang yang telah mati itu akan atau ingin kembali lagi ke dunia? Jawabannya betul, ingin balik lagi ke dunia. Kenapa? Bukankah tidak ada orang yang mati kemudian hidup lagi, kecuali pada peristiwa-peristiwa tertentu, peristiwa Ashabul Kahfi, peristiwa di zaman Nabi Isa alaihissalam, di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dipukul oleh ekor sapi itu kemudian hidup lagi. Sisanya tidak ada yang terjadi, kecuali mati suri, mati yang belum mati beneran gitu kan. Artinya apa? Artinya tidak ada yang mati balik lagi. Tapi di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun dijelaskan di situ. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas sholihin. Rabbi, Tuhanku, laula akhartani, apabila aku diakhirkan, maksudnya hidupkan lagi, ya, ila ajalin qarib, kepada ajal yang sedikit saja atau yang sebentar, balikan lagi aku ke dunia sesaat. Mau apa? Fa asaddaqu, aku akan bersedekah. Berarti amal sedekah itu tidak banyak dilakukan oleh hamba-hamba Allah, tidak sebanyak orang yang saum, tidak sebanyak orang yang sholat, tidak sebanyak orang yang umroh, ya, zakat, sedekah itu jarang. Bahkan kecenderungannya itu lebih memaksakan diri, tidak kesadaran, ya. Nah, oleh karena itu amal sedekah itu amal yang luar biasa, yang orang mati saja ingin balik lagi ke dunia untuk bersedekah. Selanjutnya untuk wakum minas sholihin, aku akan menjadi orang soleh. Apakah yang ingin balik lagi itu orang yang tidak pernah sedekah? Bisa jadi.
Bagaimana orang yang sedekah ingin balik lagi, ingin sedekahnya lebih banyak daripada itu. Cek bahasa Sunda mah lamun nyaho mah amal sedekah teh istimewa, abdi teh harta teh bener-bener erek diinfakkeun, disedahkeun kabeh anu dimiliki teh. Uang yang jumlahnya miliaran itu akan saya sedekahkan, tapi kan manusia mempunyai sifat kikir, ya, sifat bakhil itulah yang melekat di dalam karakter manusia, itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, apakah orang yang sudah di dalam surga itu ingin balik lagi? Ada yang ingin balik lagi, meskipun tidak mungkin, seperti tidak mungkinnya orang sudah mati balik lagi ke dunia. Apalagi dari surga ingin balik lagi ke dunia, tidak mungkin kan? Tapi adakah orang yang menginginkan, mengharapkan ingin balik lagi ke dunia? Ternyata ada sebuah hadis atau riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang-orang yang ahli surga, dan ahli surga itu adalah para syuhada. Kemudian Allah bertanya, adakah yang kamu inginkan di tempat yang pika betaheun ini, di tempat yang istimewa luar biasa ini, yang dimana di surga itu tidak menjadi tua, kholidina fiha abada, selama-lamanya, penuh kenikmatan, diberikan istri itu bidadari. Wah, pokoknya mudah, nggak bisa diilustrasikan seperti apa nikmatnya di surga itu, menjadi idaman semua makhluk Allah, semua manusia. Tapi mungkinkah ada orang yang ingin balik lagi? Ada. Ternyata yang ingin balik lagi ke dunia itu para syuhada. Kata Allah, mau apa ke dunia? Dunia neges ingin balik lagi ke dunia, ingin jihad lagi di jalan Allah, dan ingin mati syahid lagi. Bukan serakah, bukan harsun, tetapi demikian cintanya mereka kepada jihad fisabilillah. Dan mungkin riwayat itu, ya, hadis itu memberikan support, semangat dan energi kepada para syuhada bahwa berjuang di jalan Allah itu merupakan sebuah perjuangan yang istimewa, yang luar biasa, ya, perjuangan di jalan Allah itu. Oleh karena itu terjawab sudah 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa orang ingin menanti-nanti kedatangan waktu maghrib? Karena ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa, yang istimewa, di mana pada maghrib itu ada ijabatu doa, sok berdoa apa saja. Orang yang ingin punya jodoh, sok ngadoa sebelum atau di saat adzan maghrib tidak tiba. Yang ingin segera bisa melunasi hutang, sok ngadoa ka Allah. Apa saja doa. Di samping sepertiga malam, yaitu di saat-saat berbuka. Demikian, semoga manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.